Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya anak-anak? Tentu baik-baik saja. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Ya, baiklah. Pertama-tama Ibu akan perkenalkan nama saya Rosmina Jumati dari Mandua Kota Tidore Kepulauan. Di sini pada kesempatan atau video kali ini akan saya sampaikan cuplikan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi dinasti Bani Abbasiyah. Nah, sebagai gambaran umum, Ibu akan sampaikan ada beberapa poin penting yang Ibu akan sampaikan. Poin pertama yaitu kebangkitan dan pendirian Abbasiyah. 2. Zaman keemasan keilmuan Islam. 3. Kemajuan sains dan matematika. 4. Kebangkitan seni dan sastra. 5. Kesejahteraan budaya dan ekonomi. 6. Kemunduran dan fragmentasi atau perpecahan. 7. Warisan dinasti Abbasiyah. Nah, baiklah, ketujuh poin penting tadi yang Ibu sudah paparkan akan Ibu rincikan secara umum ya. Baik, jadi Ibu harap anak-anak mohon mendengar dan perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebagai materi pertama yaitu ketidakpuasan terhadap Umayyah. Nah, sebelum kita lanjut kepada berdirinya Bani Abbasiyah atau sejarah berdirinya, di sini kita lihat dulu ketidakpuasan terhadap Umayyah. Nah, ketidakadilan membuat perubahan penting yang terjadi. Nah, kepuasan inilah kita harus perhatikan. Ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah muncul akibat ketidakadilan sosial, dominasi politik kaum Arab, dan praktek nepotisme dalam pemerintahan. Kaum non-Arab dan Syiah merasa marginalkan, sementara kebijakan ekonomi yang tidak merata menambah keresahan. Akibatnya berbagai pemberontakan terjadi yang melemahkan dan menggulingkan kekuasaan Umayyah. Nah, disinilah maka Abu Abbas As-Saffah merupakan tokoh pendiri utama pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Nah, beliau inilah merupakan kekuasaan atau pendiri Bani Abbasiyah. Nah, sejarah singkatnya kita lihat dulu siapakah itu Abu Abbas As-Saffah ya. Nah, Abu Al-Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah yang naik tahta pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah, dan dikenal sebagai tokoh penting dalam membentuk dasar pemerintahan Abbasiyah yang kelak menjadi salah satu kekhalifahan Islam paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, anak-anak bisa paham ya, walaupun singkat tetapi insya Allah bisa paham. Baik, kita ambil pada poin yang kedua yaitu perpindahan ibu kota. Nah, perpindahan ibu kota ini dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ini merupakan pusat baru peradaban Islam. Perpindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur. Nah, pada masa kekhalifahan sebelum kita ambil pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah itu ada beberapa khalifah ya. Nah, sekarang kita ambil dari Khalifah Al-Mansur dulu. Nah, Khalifah Al-Mansur ini menandai dimulainya era baru dalam sejarah peradaban Islam, di mana Baghdad tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang sangat maju serta menjadi simbol kejayaan dinasti Abbasiyah. Nah, itu merupakan penjelasan singkat ya. Insya Allah akan anak-anak kembangkan pada selanjutnya. Nah, sebagai poin ketiga, dukungan multi etnis. Nah, di sini Persia dan Muslim non-Arab mendukung kekuatan Abbasiyah. Nah,
Nah, di sini mereka kedua tokoh atau Muslim dan non-Arab ini mendukung kekuasaan Abbasiyah. Dukungan dari kelompok multi etnis, khususnya bangsa Persia dan kaum Muslim non-Arab atau disebut Mawali. Dan Arab itu disebut Mawali ya, anak-anak, memberikan kontribusi besar terhadap kekuatan keberhasilan dinasti Abbasiyah. Karena mereka tidak hanya memantau atau membantu dalam penggulingan dinasti Umayyah. Nah, mereka ini yang sama-sama membantu kasih roboh itu dinasti Umayyah, tetapi juga berperan aktif dalam pemerintahan, administrasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga menjadi kekhalifahan Abbasiyah lebih inklusif dan berorientasi pada kemajuan peradaban Bani Abbasiyah. Terus sebagai poin yang berikut, gerakan terjemahan. Nah, gerakan terjemahan ini berarti kita lihat dari para tokoh-tokoh. Nah, memindahkan teks Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Nah, buku-buku sebelumnya berbahasa Yunani dan bahasa Arab, Persia dan India ke bahasa Arab. Pada masa zaman keemasan Islam, para cendekiawan giat menerjemahkan berbagai teks ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam. Nah, yang berikut yang berikut itu Ibu maaf ya, tadi yang tokoh-tokoh yang terkenal tadi yaitu Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Razi dan lain-lainnya merupakan tokoh ini merupakan dominasi kemajuan ilmu. Nah, kita lihat pada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu seperti kita lihat pada contoh kalau seperti perpustakaan umum di Baghdad. Rumah atau disebut Rumah Kebijaksanaan Baghdad sebagai pusat riset dan pembelajaran. Pada zaman keemasan Islam, Bait Hikmah atau Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad berperan penting sebagai pusat riset, penerjemahan, dan pembelajaran ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban dunia. Jadi ada beberapa poin tadi. Nah, kita melihat dari beberapa kemajuan sains dan matematika tadi. Kemajuan sains dan matematika tadi berarti orang lihat pada contohnya Al-Jabar, matematika tadi ya, yang dibawa oleh Al-Khawarizmi. Nah, dasar matematika modern yang modern dari karya Al-Jabar klasik. Nah, kalau siapa yang pintar matematika pasti harus tahu siapa itu pakar Al-Khawarizmi. Baik, sebagai poin berikut yaitu optik oleh Ibnu Al-Hatyam. Beliau ini merupakan penelitian atau revolusioner tentang cahaya dan penglihatan. Nah, nanti kalian pelajari ilmu-ilmu yang mencakup tentang cahaya dan penglihatan itu ketemu dengan pakar beliau yaitu Ibnu Al-Hatyam atau beliau punya karangan. Terus kanon kedokteran. Nah, kanon kedokteran ini dipelopori atau bukunya dikarang oleh Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini merupakan penyusun ensiklopedia medis utama zaman itu. Nah, baik. Kita lihat pada kebangkitan seni dan sastra. Seninya istilahnya 1001 malam. Nah, di sini kumpulan cerita rakyat yang legendaris dan penuh misteri. Terus kita lihat lagi pada seni kaligrafi. Kita lihat keindahan tulisan Arab berkembang pesat dan etnis. Kita lihat pada kaligrafi yang merupakan lukisan pada saat itu ya. Dan mudah-mudahan anak-anak masa sekarang bisa melihat dan meniru apa yang sudah diajarkan oleh para pakar-pakar terdahulu. Terus kita lihat arsitektur megah merupakan peninggalan sejarah pada masa itu ya, yaitu masjid, istana, dan perpustakaan berdiri sangat megah di Baghdad.
Nah, terus kesejahteraan budaya dan ekonomi. Kesejahteraan budaya dan ekonomi ini kita hal yang pertama kita lihat pada pusat perdagangan. Pusat perdagangan ini Baghdad menghubungkan timur dan barat lewat jalur perdagangan. Nah, paham ya? Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, Baghdad menghubungkan timur dari barat lewat jalur laut atau jalur perdagangan itu bagaimana? Pasti kalian punya bayangannya sudah tertuju ke sana itu. Terus berikut lagi inovasi keuangan. Nah, inovasi keuangan ini kita lihat pada bank dan sistem keuangan. Berkembang pesat mendukung ekonomi. Bank ini merupakan salah satu sistem keuangan yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, terus kita lihat lagi sistem irigasi. Nah, sistem kalau tidak ada irigasi, pertanian tidak akan meningkat. Nah, teknik irigasi dan diversifikasi tanaman inilah yang membuat irigasi semakin laju atau lancar ya. Terus kita lihat pada kertas dari Cina. Nah, kertas saja dari Cina. Nah, pada masa itu kertas diambil dari Cina. Nah, dari Cina inilah membawa revolusi dalam penulisan dan penyebaran ilmu. Nah, baiklah, kita lihat secara peta konsep kemunduran dan fragmentasinya. Kita lihat konflik internal. Nah, ya, kemunduran masa Bani Abbasiyah. Nah, di sini kita lihat pada poin pertama itu konflik internal. Konflik internal ini adalah merupakan perbuatan atau perbuatannya dari dalam. Nah, atau perebutan tahta melemahkan kekuasaan pusat Abbasiyah. Nah, kalau ada konflik dari dalam berarti dia akan runtuh. Nah, runtuhnya itu merupakan dikatakan konflik internal. Nah, terus lagi invasi Mongol. Nah, terus sebelum ke invasi Mongol, kita lihat poin yang berikut atau kedua, lanjutan dari perebutan tahta tadi merupakan kemunculan kekuasaan regional. Nah, di sini pada masa Fatimiyah dan Umayyah menguat Mesir dan Spanyol. Nah, nanti kita kembangkan pada tahap berikut lagi. Nah, atau lanjutan materi berikut lagi. Nah, terus lagi kita lanjut pada poin yang ketiga yaitu inovasi Mongol. Babak akhir kehalifan dengan hancurnya Baghdad. Invasi Mongol. Nah, berarti penyerangan begitu. Babak akhir kehalifan dengan hancurnya Baghdad. Terus poin keempat adalah kemunduran ekonomi. Perang dan manajemen buruk sebab penurunan kekuatan. Kemunduran ekonomi ini karena perang dan manajemen buruk disebabkan oleh penurunan kekuatan. Nah, baik, kita lihat warisan dinasti Abbasiyah. Nah, kontribusi sains sebagai tahap pertama itu kontribusi sains atau dasar ilmu modern di bidang matematika dan kedokteran. Nah, karya budayanya arsitektur, seni dan sastra yang megah dan abadi. Terus lagi pengaruh global. Nah, pengaruh global ini kita lihat dari menginspirasi perkembangan ilmu di Eropa dan dunia Muslim. Nah, baiklah adik-adik atau anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan penjelasan yang belum kita tuntaskan pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan tuntaskan dan Ibu akan memberikan berupa tugas yang harus adik-adik atau anak-anakku melaksanakan tugas tersebut. Ya, baiklah, sebelumnya marilah kita sama-sama dengan menutup materi kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.